Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anisha Nurhairani dari kelas 11 MIPA 2 nomor absen 03. Mata pelajaran sejarah wajib dengan pengajar Ibu Fatma Naira, SPD. Di sini saya akan menjelaskan materi bab 2 tentang perang melawan kolonialisme dan imperialisme bagian perlawanan rakyat Riau atau yang dikenal dengan rakyat Riau angkat senjata. Isinya terdiri dari penyebab umum dan khusus terjadinya perlawanan, jalannya perlawanan, serta dampak perlawanan di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Penyebab terjadinya perlawanan. Penyebab umum terjadinya perlawanan rakyat Riau adalah VOC ingin menguasai dan memonopoli Kepulauan Riau. Sedangkan penyebab khususnya adalah VOC memecah belah Kerajaan Riau menjadi kerajaan kecil seperti Siak, Indragiri, dan Kapar. Rakyat Riau merasa terdesak dengan tindakan sewenang-wenang VOC. Oleh karena itu, beberapa kerajaan mulai melancarkan perlawanan. Jalannya perlawanan. Salah satu contoh perlawanan di Riau adalah perlawanan yang dilancarkan oleh Kerajaan Siak Sri Indrapura. Raja Siak Sultan Abdul Jalil Rahmatsyah tahun 1723 sampai 1744 Masehi memimpin rakyatnya untuk melawan VOC. Setelah berhasil merebut Johor, kemudian ia membuat benteng pertahanan di Pulau Bintan. Dari pertahanan di Pulau Bintan ini, pasukan Sultan Abdul Jalil mengirim pasukan di bawah komando Raja Lela Muda untuk menyerang Malaka. Uniknya, dalam pertempuran ini, Raja Lela Muda selalu mengikutsertakan putranya yang bernama Raja Indra Pahlawan. Itulah sebabnya sejak remaja, Raja Indra Pahlawan sudah memiliki kepandaian berperang. Sifat bela negara atau tanah air sudah mulai tertanam pada diri Raja Indra Pahlawan. Dalam suasana konfrontasi dengan VOC itu, Sultan Abdul Jalil Rahmatsyah wafat. Sebagai gantinya diangkatlah putranya yang bernama Muhammad Abdul Jalil Muzaffarsyah tahun 1746 sampai 1760. Raja ini juga memiliki naluri seperti ayahandanya yang ingin selalu memerangi VOC di Malaka, dan sebagai komandan perangnya adalah Raja Indra Pahlawan. Tahun 1751, perang berkorban antara Kerajaan Siak melawan VOC. Strategi. Sebagai strategi menghadapi serangan Raja Siak, VOC berusaha memutus jalur perdagangan menuju Siak. VOC mendirikan benteng pertahanan di sepanjang jalur yang menghubungkan Sungai Indragiri, Kapar, sampai Pulau Guntung yang berada di muara Sungai Siak. Kapal-kapal dagang yang akan menuju Siak ditahan oleh VOC. Hal ini merupakan pukulan bagi Siak. Oleh karena itu, segera dipersiapkan kekuatan yang lebih besar untuk menyerang VOC. Sebagai pucuk pimpinan pasukan, dipercayakan kembali kepada Raja Indra dan Panglima Besar Tengku Muhammad Ali. Dalam serangan ini diperkuat dengan kapal perang Harimau Buas yang dilengkapi dengan lancang serta perlengkapan perang secukupnya. Terjadilah pertempuran sengit di Pulau Guntung tahun 1752 sampai 1753 Masehi. Ternyata benteng VOC di Pulau Guntung itu berlapis-lapis dan dilengkapi meriam-meriam besar. Dengan demikian, pasukan Siak sulit menembus benteng pertahanan itu. Namun banyak pula jatuh korban dari VOC, sehingga VOC harus mendatangkan bantuan kekuatan termasuk juga orang-orang Cina. Pertempuran hampir berlangsung 1 bulan, sementara VOC terus mendatangkan bantuan. Melihat situasi yang demikian itu, kedua panglima perang Siak menyerukan pasukannya untuk mundur kembali ke Siak. Sultan Siak bersama para panglima dan penasihat mengatur siasat baru. Disepakati bahwa VOC harus dilawan dengan tipu daya. Sultan diminta berpura-pura berdamai dengan cara memberikan hadiah kepada Belanda. Oleh karena itu, siasat ini dikenal dengan siasat hadiah Sultan. VOC setuju dengan ajakan damai ini. Perundingan damai diadakan di loji di Pulau Guntung. Pada saat perundingan baru mulai, justru Sultan Siak dipaksa untuk tunduk kepada pemerintahan VOC. Sultan segera memberi kode pada anak buah dan segera menyergap dan membunuh orang-orang Belanda di loji itu. Loji segera dibakar dan rombongan Sultan Siak kembali ke Siak dengan membawa kemenangan, sekalipun belum berhasil mengenyahkan VOC dari Malaka. Siasat perang ini tidak terlepas dari jasa Raja Indra Pahlawan. Oleh karena itu, atas jasa Raja Indra Pahlawan diangkat sebagai Panglima Besar Kesultanan Siak dengan gelar Panglima Perang Raja Indra Pahlawan Datuk 50.
Akhir perlawanan. Perang antara rakyat Riau dengan VOC terjadi sangat sengit. Pada saat perang tersebut, VOC mendatangkan bantuan dari Cina dan sekutunya, sehingga pada saat itu rakyat Riau ditarik mundur untuk merundingkan strategi perang baru. Sehingga dalam perundingan tersebut didapatlah suatu ide untuk berpura-pura mengajak VOC berdamai. Sehingga pada saat perundingan damai dengan VOC tersebut, kesempatan rakyat Riau untuk memukul habis para petinggi VOC. Pada akhirnya rakyat Riau mendapat kemenangan dari VOC, walaupun belum berhasil mengenyahkan VOC dari Malaka. Dampak perlawanan dalam berbagai bidang. Dampak perlawanan di bidang politik yaitu yang pertama, memecah belahkan kerajaan Riau. Dua, runtuhnya kekuasaan politik rakyat Riau. Ketiga, munculnya strategi perang baru bagi rakyat Riau. Di bidang ekonomi, dampaknya yang pertama tentu krisis ekonomi, dan yang kedua kemiskinan. Kemiskinan ini akibat rusaknya perindustrian dan sumber daya manusia yang meninggal karena perang. Dan di bidang sosial budaya ada timbulnya korban jiwa yang banyak, terjadi kehidupan yang diskriminatif, dan tergeseran nilai-nilai budaya keindonesiaan. Tokoh dalam perlawanan rakyat Riau yaitu ada Sultan Muhammad Abdul Jalil Muzaffar Shah. Sultan Muhammad Abdul Jalil Muzaffar Shah yang mempunyai nama asli Raja Buwang Asmara adalah anak dari Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah. Dalam masa pemerintahannya, Tengku Buwang Asmara mengangkat anak dari Tengku Alam yang bernama Tengku Muhammad Ali sebagai panglima besar. Yang kedua, Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah. Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah dikenal dengan Raja Kecil, adalah pendiri kerajaan Siak yang memerintah dari tahun 1723 sampai 1746 Masehi. Beliau adalah putra dari Sultan Mahmud Shah II dengan ibundanya bernama Encik Pung atau Encik Apung, putri dari Datuk Laksamana dari Kerajaan Johor. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.